Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Nur Aisyah dengan NPM 21130530065 dari Prodi PGSD Angkatan 2021 Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana seorang guru SD menanamkan pentingnya pendidikan nilai dan moral kepada peserta didik melalui mata pelajaran PPKN. Untuk itu, kita harus mengetahui dulu konsep dari pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama yang dapat menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa. Salah satu alat itu untuk membangun kesadaran hak asasi manusia pada generasi muda, yaitu melalui jalur pendidikan. Pendidikan memiliki hakikat mengajarkan manusia untuk menjunjung tinggi etika, moral, akhlak, budi pekerti, serta perilaku manusia, dan juga dapat memupuk dan membina kesadaran hak asasi manusia baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Selanjutnya, terdapat penyebab terpuruknya bangsa dan negara Indonesia saat ini. Menurut Mas Nur Muslik, terpuruknya bangsa dan negara Indonesia saat ini lebih disebabkan oleh krisis akhlak dan bukan hanya disebabkan oleh krisis ekonomi. Dunia pendidikan, kita telah lama melupakan tujuan utama pendidikan, yaitu mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara bersamaan dan seimbang. Fenomena penurunan moral yang menggejala dan membudaya di kalangan remaja yang notabene pelajar di Indonesia serta kalangan masyarakat umum dalam bentuk yaitu pertama free sex, narkoba, perkelahian, KKN, radikalisme telah menjadi keprihatinan banyak pihak yang lebih disebabkan oleh hilangnya pendidikan karakter dalam pendidikan Indonesia saat ini. Di sisi lain, dampak negatif globalisasi di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, telah sebegitu dahsyatnya menguasai kehidupan masyarakat Indonesia yang mengakibatkan hilangnya nilai-nilai humanitas. Selanjutnya, pentingnya moral dan karakter. Apa sih pentingnya dari moral dan karakter itu? Diungkapkan oleh Mahatma Gandhi dalam Megawangi, dengan kelahiran dan menjalankan ritual fisik tidak dapat menentukan derajat baik atau buruknya seseorang. Kualitas karakterlah satu-satunya penentu derajat seseorang. Karakter memiliki makna, nilai, dan harga yang sangat besar dalam kehidupan. Karakter adalah sebuah pilihan yang membutuhkan pikiran, keberanian, usaha keras, dan penanaman sedikit demi sedikit secara konsisten. Karakter yang akan dibangun tidak sekedar kesantunan, tetapi juga secara bersamaan membangun karakter yang mampu menumbuhkan kepenasaran intelektual sebagai modal dalam membangun kreativitas dan daya inovasi. Proses pembelajaran tidak hanya melibatkan penguasaan fakta dan konsep sesuatu bidang ilmu saja, namun juga melibatkan perasaan-perasaan yang berkaitan dengan emosi, kasih sayang, benci, dan kerohanian. Kondisi yang sedang dihadapi Indonesia saat ini dapat diantisipasi dengan penanaman nilai-nilai karakter melalui pembiasaan dan pemberanian keteladanan di keluarga ataupun di sekolah dan masyarakat. Guru dan orang tua harus menyadari bahwa dirinya merupakan contoh bagi anak didik ataupun anak-anaknya. Selanjutnya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Apa sih maksudnya dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Menurut Samsuri, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai sebuah cara untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa demi menjadi seorang warga negara yang memiliki kecakapan dan pengetahuan serta nilai-nilai Pancasila yang berpartisipasi aktif di dalam masyarakat dan negara. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mata pelajaran pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran yang berbasis karakter menjadi solusi cerdas untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa. Selanjutnya, pentingnya peran dari pembelajaran PPKN. Peran pembelajaran PPKN sangatlah penting untuk kelangsungan kehidupan bangsa. Sebagaimana dalam bangsa kita ini sudah banyak sekali siswa di sekolah yang mayoritas tidak memiliki nilai-nilai karakter, bahkan sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Masih banyak
yang menggunakan bahasa yang kurang sopan, kurangnya kedisiplinan, maka peranan pembelajaran PPKN sangatlah diperlukan untuk membentuk karakter pada siswa tersebut agar lebih baik lagi dan bisa berguna untuk keluarga dan bangsanya. Di samping itu, peranan guru PPKN juga sangat diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada siswanya, sehingga siswa dapat melakukan hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Berikutnya dalam pembelajaran PPKN menurut Adi Susilo, terdapat hal yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, guru harus mengubah paradigma dari mengajar menjadi pendidik. Kedua, dalam setiap pembelajaran atau tatap muka, guru menunjukkan bahwa di balik materi yang dipelajari, minimal ada satu nilai kehidupan yang baik bagi siswa untuk diketahui, dipikirkan, direnungkan, diyakini, dan dipraktikkan sebagai hal yang baik dan benar sehingga mendorongnya untuk melaksanakan dalam kehidupannya. Ketiga, guru memberikan penanaman mulai dengan nilai-nilai yang elementer, relevan, dan kontekstual. Misalkan, guru PPKN menekankan nilai kejujuran, kemanusiaan, penghormatan terhadap sesama atau rasa hormat, kedisiplinan, ketertiban, kepedulian, dan lain-lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tertentu itu terus-menerus diingatkan kepada siswa agar siswa biasa mempraktikkannya dan guru mencoba memberi contoh secara konkret. Selanjutnya ada pun beberapa kriteria guru yang dapat dibilang berkualitas. Yang pertama, yaitu guru sebagai inisiator. Guru selalu bisa melahirkan ide-ide baru kepada pendidikan di sekolah guna meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar. Guru PPKN tidak hanya memberikan materi dalam bentuk ceramah di dalam kelas, namun guru PPKN juga mengimplementasikan teori yang telah disalurkan kepada siswa. Guru PPKN selalu mendampingi siswa dalam mengikuti secara rutinitas keagamaan, dan hal ini jadi kesempatan kepada guru PPKN dalam mengasah moralitas siswa. Ide memberi materi moralitas tidak hanya di kelas, namun juga dengan melaksanakan pendampingan dalam acara keagamaan. Kedua, guru sebagai motivator. Guru bisa menumbuhkan keahlian belajar siswa. Bagaimana sebagai motivator, guru diharuskan kreatif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga menghasilkan kualitas belajar yang optimal. Dalam proses belajar mengajar, guru PPKN pasti menemukan tipe siswa yang berbeda-beda. Misalkan ketika ada siswa yang dihukum karena melanggar aturan telat atau tidak melaksanakan sholat duha di sekolah, maka secara tidak langsung siswa itu akan merasa terpukul dengan diberinya hukuman tersebut. Namun disinilah sebagai guru PPKN berfungsi memotivasi siswa itu bahwa hukuman yang diberikannya bukan bermaksud untuk memarahi siswa, namun karena perilaku yang dilakukan siswa itu sudah melanggar norma dan bertentangan dengan nilai moral yang berlaku. Yang ketiga, guru sebagai observer. Guru bisa mengawasi dan meneliti dengan cermat peserta didik bagaimana tingkah laku mereka, perkembangan belajar, reaksi dan interaksi peserta didik. Keempat, guru sebagai antisipator. Guru memiliki sikap tangkap atas kemungkinan yang ada dalam proses pembelajaran. Misalkan dalam proses pembelajaran, guru menemukan masalah siswa yang susah memahami materi. Maka sebelum masalah itu terjadi, guru harus mengantisipasinya dengan cara memahami karakter siswa dan memberi model pembelajaran yang variatif sehingga memudahkan siswa itu lebih mencerna materi. Kelima, guru sebagai model. Untuk menyatakan kebenaran, kehormatan. 5. Guru sebagai model. Untuk menyatakan kebenaran, menghormati sesama, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki perilaku jujur, dan menjalani kehidupan yang bermoral harus diawali oleh guru sebagai model kepada peserta didik. Guru sebagai pembentuk moralitas siswa dengan cara membantu siswa untuk mengetahui apa itu nilai-nilai. Membuat peserta didik percaya kepada nilai-nilai sebagai kepadaan dari kehidupannya dan menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Kemudian keenam, guru sebagai evaluator, yaitu seorang guru mampu dalam mengawasi perkembangan peserta didik sehingga nantinya diperoleh evaluasi guna memperbaiki kualitas peserta didik dalam meningkatkan nilai moral pendidikan siswa. Dengan fungsi evaluator, guru dapat menghasilkan bahan untuk memperbaiki kualitas belajar. Dalam penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas yang meliputi 3 tahap. Yang pertama persiapan, kemudian pelaksanaan, dan tindak lanjut. Penilaian ini harus adil dan objektif. Ketujuh, guru sebagai teman bereksplorasi,
yaitu maksudnya sebagai teman bereksplorasi, guru adalah partner kepada peserta didik dalam mencari, menjelajah, mengenali pengetahuan yang belum diketahui peserta didik sebelumnya. Dan selanjutnya adapun cara-cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru ini untuk menanamkan pentingnya pendidikan nilai dan moral kepada peserta didik melalui mata pelajaran PPKN. Yang pertama, guru PPKN mengembangkan nilai moral dalam setiap mata pelajaran yang diembannya mengandung nilai moral, yaitu dengan cara mengaitkan dengan kehidupan di masyarakat yang sedemikian rupa. Kedua, tidak hanya dalam kelas, guru PPKN juga melakukan pendampingan dalam kegiatan kerohanian yang ada di sekolah. Ketiga, dengan tidak adanya kesulitan penuh kesadaran dan dengan memahami nilai moral yang terkandung dalam nilai-nilai moral adalah upaya yang harus dilakukan oleh seorang guru pengajar pendidikan kewarganegaraan. Keempat, guru pendidikan kewarganegaraan menjelaskan berbagai macam moral yang terkandung dalam nilai-nilai moral. Materinya sesuai dengan nilai moral dengan cara memberikan contoh sesuai dengan tingkat pemahaman siswa dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat yang sesuai dengan kehidupan masyarakat sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Kelima, guru PPKN memberikan perkembangan nilai moral siswa setidaknya harus menjadi acuan pada seorang guru untuk menentukan kepuasan dalam penanaman nilai. Keenam, setiap satu pokok bahasan guru pengajar pendidikan kewarganegaraan adalah dengan memberikan tugas artikel tentang nilai moral berhubungan dengan materi nilai moral. Kemudian ketujuh, guru PPKN menyampaikan materi khusus tentang pengembangan nilai moral di setiap penyampaian materi nilai-nilai moral. Dan kedelapan, guru PPKN memberikan hukuman kepada siswa setiap ada yang melakukan pelanggaran terhadap kekurangan nilai yang ada diterapkan dengan cara teguran dan nasihat yang baik.